Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Nugraha, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tahun akademik 2024-2025, Universitas Darul Maarif. Di sini saya akan memaparkan konsep dasar media pembelajaran, yang dimana ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh PAUNES. Oke, pengertiannya, media pembelajaran adalah alat atau sarana bagi pengajar untuk membantu proses penyampaian informasi atau materi dari pengajar ke peserta didik. Dan menurut para ahli, menurut Omar Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka untuk mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sedangkan menurut Suprapto, media pembelajaran adalah suatu alat pembantu secara efektif yang dapat digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat atau metode teknik yang digunakan untuk menyampaikan informasi seputar materi pembelajaran dari pengajar ke peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan terencana. Jadi media pembelajaran sendiri adalah alat atau metode yang digunakan oleh para guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan gitu. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsinya yaitu satu, sarana untuk menyampaikan informasi atau alat untuk menyampaikan materi gitu. Contohnya kayak buku atau materi dari e-book atau internet digital gitu. Yang kedua, untuk mendorong minat belajar siswa. Nah, di sini media pembelajaran membantu minat siswa untuk belajar gitu. Contohnya, kita sebagai guru memberi stimulus gitu kepada para siswa menggunakan media pembelajaran atau teknik yang ingin kita implementasikan pada saat mengajar. Di situ kita bisa menarik minat siswa untuk belajar gitu. Dan itu juga sangat berkaitan untuk memotivasi belajar peserta didik di poin yang ketiga gitu. Dengan kita memberikan stimulus, peserta didik termotivasi untuk belajar. Yang keempat, memudahkan siswa dalam memahami materi. Dengan menggunakan teknik dan metode yang tepat, siswa dapat mudah memahami materi yang kita sampaikan gitu. Yang kelima, memberikan suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan. Contohnya seperti dengan menggunakan metode game gitu. Yang dimana siswa tidak terasa bosan dan mengantuk saat pembelajaran dilaksanakan. Yang keenam adalah efisiensi waktu dan tenaga. Dengan menggunakan media pembelajaran dan dengan menggunakan metode atau teknik, itu bisa mengefisiensikan waktu dan tenaga kita sebagai tenaga pengajar dan mengefisiensikan waktu siswa untuk memahami materi gitu. Selanjutnya, ciri-ciri dari media pembelajaran sendiri yaitu relevan dengan materi dan konteks. Jadi kita menggunakan teknik atau metode yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan dan konteks pembelajaran tersebut. Yang kedua, relevan dengan tujuan pembelajaran dan kurikulum. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa media pembelajaran yang kita gunakan itu harus relevan dengan materi konteks dan pembelajaran kurikulum.
Yang tiga, bersifat fleksibel. Media pembelajaran dapat digunakan di berbagai situasi dan kondisi sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Yang keempat, mudah diakses dan digunakan. Nah, media pembelajaran sendiri harus mudah diakses dan mudah digunakan gitu supaya siswa dan guru dapat menggunakannya secara optimal gitu kan. Yang terakhir yaitu menarik dan interaktif. Media pembelajaran juga harus menarik dan interaktif agar terciptanya suasana pembelajaran yang aktif gitu. Oke, yang terakhir yaitu prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang kita gunakan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah kemudahan dalam memperoleh akses. Seperti yang dipaparkan tadi, yaitu media pembelajaran itu harus mudah dalam memperoleh aksesnya gitu kan. Supaya maupun pendidik maupun tenaga pendidik maupun pelajar gitu bisa mengoptimalkan dan memanfaatkan media pembelajaran dengan maksimal gitu. Yang ketiga, mempermudah dan mempercepat siswa dalam memahami materi. Nah, peran media pembelajaran sendiri yaitu mempermudah dan mempercepat siswa dalam memahami materi, karena media pembelajaran adalah teknik atau metode yang digunakan agar siswa itu mudah dalam memahami materi dan cepat tanggap gitu. Dan itu juga akan mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran gitu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.